Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 18230050 dengan jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan membacakan judul artikel saya. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan di Lebanon, kerangka kerja akuntansi di lingkungan. Populasi dunia diperkirakan akan mendekati 9,7 miliar pada tahun 2050. Skenario ini akan menyebabkan peningkatan permintaan pangan, memperburuk masalah di lingkungan karena produksi pertanian yang intensif. Untuk alasan ini, salah satu tantangan utama adalah untuk mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan seluruh dunia, sementara ketahanan pangan ditunjuk untuk memastikan pasokan makanan yang konstan dan sehat dari waktu ke waktu. Pertanian berkelanjutan memainkan peran kunci untuk memelihara ekosistem yang tangguh. Dalam studi ini, kami menerapkan kerangka akuntansi multikriteria untuk mengeksplorasi kinerja lingkungan dan berkelanjutan produksi pertanian di Lebanon, baik di tingkat pertanian maupun nasional. Sebuah yang luas baik di tingkat pertanian maupun nasional. Lapangan studi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang alam dan manusia driven firmly mendukung 9 sistem produksi pertanian utama di wilayah yang berbeda. Sistem tanaman diselidiki dinilai dari segi biaya dan dampak lingkungan dengan bersama-sama menerapkan metode berikut lingkungan akuntansi. Kebutuhan energi bruto (GER bahan flow akuntansi MFA akuntansi energi dan emisi akuntansi dan kontribusi kategori nampak. Di tingkat petani jeruk, produksi menunjukkan kinerja lingkungan yang paling rendah karena tingginya penggunaan air, solar, dan pupuk. Sebaliknya, produksi zaitun menunjukkan kinerja lingkungan dan terbaik berkat kebutuhan input massa dan energi yang rendah, dan tenaga manusia yang menegaskan keuntungan dari praktik ramah lingkungan. Hasil penelitian ini dapat membantu petani dan membuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan produksi pertanian yang berkelanjutan sambil menyediakan akses yang makanan yang aman dan sehat dan bergizi untuk populasi yang terus bertambah. Akhirnya, seperangkat indikator biofisik dan sosial ekonomi diusulkan untuk mengintegrasikan perhitungan lingkungan dengan perspektif sosial ekonomi tentang ketahanan lapangan dan pertanian berkelanjutan. Bahan dan metode. Daerah penelitian ini populasinya telah mencapai sekitar 6 juta orang dengan kepadatan 575 orang. Selain itu, pengungsi merupakan 30% dari populasi Lebanon yang menghasilkan konsentrasi pengungsi berkapita tertinggi di dunia. Lebanon dicirikan oleh iklim Mediterania bersama dengan tanah yang subur dan air yang relatif melimpah. Meskipun kondisi iklim yang optimal dan ketersediaan sumber daya alam, produksi pertanian dan menurunkan selama beberapa tahun terakhir, terutama karena pendukungan lahan pertanian oleh pengungsi. Tanaman pertanian utama yang produksi dan dikonsumsi di Lebanon adalah kentang, tomat, jeruk, apel Lebanon, gandum, pisang, anggur, dan mentimun dan zaitun. Selama 50 tahun terakhir, sektor pertanian Lebanon telah ditandai dengan pergeseran dan pertanian ekstensif dan input rendah di praktik intensif yang menyebabkan kualitas lingkungan dan tanah. Meskipun pertanian sangat intensif, produksi pertanian Lebanon tidak mampu memenuhi permintaan nasional dan sekitar 80% kebutuhan pangan ditutupi oleh impor. Pengumpulan data. Terdapat sebuah lapangan studi di lingkungan untuk menyelidiki 9 tanaman utama diproduksi dan konsumsi di tingkat nasional. Secara khusus, data yang dikumpulkan melalui terstruktur diwawancara lapangan untuk agripetani budaya dipilih di 5 wilayah Lebanon, utamanya Bekaa, Baalbek, Hermel, Maud, Lebanon, Lebanon Utara, dan Lebanon Selatan. Untuk setiap tanaman dan 5 hingga 9 petani diwawancarai. Secara total 27 petani diwawancarai. Petani di daerah dipilih tergantung pada tanaman yang diselidiki berbeda. Data tentang input dan output pada tahun berikut
dari sistem produksi pertanian dikumpulkan pada area pertanian dan panen, tenaga kerja terapan, air, solar, bensin, pelumas, pestisida, pupuk, dan benih. Mesin dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan mereka spesifik seumur hidup. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menghitung rata-rata input dan output mengalir untuk setiap tanaman yang diselidiki. Nilai bebas pada lingkungan mengalir, solar radiasi, sol hujan, angin, dan panas bumi flow, dan nilai rata-rata kehilangan humus pada diperkirakan dari literatur. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari artikel saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.